Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar sahabat Al-Fatah yang dimuliakan Allah? Semoga kita dalam keadaan sehat, dilimpahkan rezekinya dan diberikan keberkahan dunia dan akhirat. Amin ya robbal alamin. Diceritakan ada seorang ulama yang mempunyai kekayaan berlimpah. Dia adalah Khalaf bin Tamim. Kekayaan yang dimilikinya tak lantas membuatnya terlena, apalagi sampai lupa diri. Ia justru semakin tekun beribadah dan rajin bersedekah kepada fakir miskin. Pada suatu hari, salah satu karyawannya mengabarkan sebuah berita duka. Tuan Khalaf, ada penduduk desa yang meninggal. Dia sangat miskin, sehingga ia tak punya kain kafan untuk menutupinya, kata si karyawan memberitahu. Penasaran dengan kabar tersebut, Khalaf segera mendatangi rumah si jenazah. Dan benar saja, setibanya di sana, ia melihat jenazah yang sudah terbujur kaku dengan hanya ditutupi selembar kain. Jenazah tersebut sedang ditunggui beberapa orang yang tak lain adalah kawan-kawannya. Tapi yang membuat Khalaf merasa heran, di atas perut si jenazah terdapat batu bata. Kemudian kawan-kawannya itu memberitahu kepada Khalaf siapa dan bagaimana si mayit semasa hidupnya. Mereka menceritakan banyak hal, mulai dari memuji ibadah yang dilakukan hingga kebaikan-kebaikan yang dimiliki si mayit. Baiklah, sekarang kita urus jenazahnya, kata Khalaf kepada kawan-kawan si mayit. Ia pun mengeluarkan sejumlah uang dan menyerahkannya kepada mereka. Belilah kain kafan dan keperluan-keperluan lainnya, perintah Khalaf. Tak lupa ia juga menyuruh satu orang untuk mencarikan penggali kubur. Kini tinggallah Khalaf sendirian menunggui si mayit yang terbaring kaku. Tiba-tiba peristiwa mengerikan terjadi. Jenazah lelaki itu terbangun dan batu bata yang ada di atas perutnya terjatuh ke tanah. Dan yang lebih mengejutkan lagi, si jenazah berteriak sangat keras, "Binasa, celaka, neraka!" Sontak hal ini membuat Khalaf terkejut. Lantas ia mendekati si mayit dan memegang lengan atasnya. Sambil menggoyang-goyangkan lengannya, Khalaf bertanya, "Siapa kamu dan apa yang terjadi denganmu?" Mayit lelaki itu menjawab, "Ketika aku masih hidup, aku ikut sebuah aliran keagamaan yang ada di kota Kufah. Salah satu ajarannya adalah menghujat dua sahabat Nabi, yaitu Abu Bakar dan Umar bin Khattab. Aku juga diajarkan untuk berlepas diri dari mereka berdua." Mendengar penuturan si mayit tentu saja membuat Khalaf semakin terkejut. Tapi karena kasihan melihat kondisi mayit, Khalaf pun menasehatinya. "Bertobatlah dan mintalah ampun kepada Allah dan berjanji untuk tidak mengulanginya lagi," kata Khalaf. "Percuma, sudah tidak ada gunanya. Saat ini aku akan dimasukkan ke dalam neraka," balas si mayit. "Lalu bagaimana kau bisa hidup kembali?" tanya Khalaf. "Di alam sana aku diberitahu kamu akan dikembalikan ke dunia untuk menceritakan kepada kawan-kawanmu tentang apa yang kau lihat di sini. Lalu kau akan kembali ke sini untuk menjalani siksaan yang pedih." Setelah mengatakan beberapa kalimat itu, si mayit kembali dalam keadaan meninggal. Tak berapa lama kemudian, pulanglah kawan-kawan si mayit dengan membawa perlengkapan pemakaman yang mereka beli di pasar. "Aku sudah tidak mau mengurusi jenazah kawan kalian. Silahkan kalian saja yang mengurusnya," kata Khalaf kepada mereka. "Kenapa Tuan? Apa yang menyebabkan Tuan tidak mau mengurusi jenazah kawan kami?" tanya mereka heran. "Setan telah berbicara dengan mulut mayat ini," jawab Khalaf. Ia pun lalu segera bergegas pergi meninggalkan mereka. Adapun mayat lelaki tersebut lantas diurus oleh kawan-kawannya. Ternyata kawan-kawannya ini juga bagian dari aliran sesat yang dianut oleh si mayit.
Kisah ini terdapat dalam kitab Uyun Al-Hikayat karya Imam Ibnu Jauzi. Wallahu a'lam bishawab. Di suatu pagi yang cerah, Abu Nawas pergi ke pasar untuk membeli beberapa kebutuhan dapur. Sepulangnya dari pasar, ia berjalan melewati jalanan sepi. Tanpa ia sadari, sisa uang yang ada di kantong terjatuh ke tanah. Kebetulan saat itu ada seorang lelaki yang berjalan di belakangnya. Kemudian orang tersebut segera mengambil uang yang terjatuh dan menyembunyikannya. Ketika Abu Nawas meraba saku bajunya, ia baru tersadar bahwa uangnya telah hilang. Kemudian Abu Nawas bertanya kepada lelaki yang di belakangnya, "Hei kawan, uangku terjatuh, apakah kau melihatnya?" Lelaki itu menjawab, "Mana aku tahu." Abu Nawas kembali berkata, "Tapi dari tadi kamu selalu berjalan di belakangku, kamu pasti tahu." Lelaki itu membalas, "Bagaimana aku tahu kalau uangmu terjatuh, sedangkan kedua mataku ini buta?" Mendengar itu Abu Nawas tak lantas percaya. "Apa buktinya kalau kamu buta?" tanya Abu Nawas. "Kau lihat batu besar itu?" kata si lelaki balik bertanya. "Iya, aku melihatnya," jawab Abu Nawas. "Tapi aku tidak melihatnya, itulah bukti bahwa aku buta," balas si lelaki. Abu Nawas pun akhirnya pasrah dan mengikhlaskan uang yang hilang tersebut. Ia pun berlalu meninggalkannya, tapi dalam hati ia berkata, "Awas saja, akan kubalas kau nanti." Sementara lelaki yang pura-pura buta merasa gembira karena mendapatkan uang. Ia mengira telah berhasil memperdayai Abu Nawas. Di waktu yang lain, Abu Nawas kembali melewati jalanan tersebut. Tapi kali ini, ia mengendarai keledai kesayangannya karena barang belanjaan yang dibawanya lumayan banyak. Dan di jalan itu pula, Abu Nawas kembali menjumpai lelaki yang tempo hari telah menipunya. Si lelaki berjalan tepat di belakang keledai. Ia berharap ada sesuatu yang terjatuh dari belanjaan yang dibawa Abu Nawas. Mengetahui itu, Abu Nawas memberi isyarat kepada keledainya agar menendangkan kaki belakangnya. Si keledai pun menurut. Ternyata tendangan mengenai wajah lelaki tersebut sehingga membuat jatuh terpelanting ke tanah. Akibatnya wajah si lelaki menjadi luka dan mengeluarkan darah. Sambil menahan rasa sakit, lelaki itu berteriak, "Hei, tunggu, keledaimu telah menyakitiku, kau harus bertanggung jawab." Namun Abu Nawas tak menghiraukannya, ia tetap berjalan mengendarai keledainya. Merasa tidak digubris, lelaki itu mengejarnya dan berteriak berkali-kali, "Hei, berhenti, kau harus tanggung jawab," teriaknya. Abu Nawas masih tetap saja tidak menghiraukannya. Akhirnya si lelaki berlari kencang untuk mendahului keledai tersebut. Setelah bersusah payah, akhirnya berhasil mengejarnya. Lelaki itu lalu berdiri tepat di hadapan keledai Abu Nawas. "Kau harus tanggung jawab," bentak si lelaki. Kemudian Abu Nawas turun dari keledainya dan menghampiri. "Dari tadi aku teriak-teriak menyuruh berhenti, kenapa tidak berhenti? Bahkan menoleh ke belakang pun tidak," kata si lelaki. Abu Nawas lalu mengisyaratkan dengan kedua tangannya bahwa ia adalah orang tuli. Jadi wajar kalau ia tidak mendengar teriakannya. Tentu saja si lelaki tidak percaya. "Apa buktinya kalau kau tuli?" tanyanya kepada Abu Nawas. "Kau dengar suara kicau burung di atas pohon itu?" tanya Abu Nawas. "Ya, aku dengar," jawab si lelaki. "Tapi aku tidak mendengarnya. Itulah bukti bahwa aku tuli," balas Abu Nawas. "Jadi apa maumu? Kau mau aku tanggung jawab?" tanya Abu Nawas melanjutkan. "Iya, kau harus bertanggung jawab.
kau harus mengobati luka di wajahku ini, jawab si lelaki. Baik-baik, aku akan bertanggung jawab. Pakailah uangku yang tempo hari kau ambil. Gunakanlah untuk mengobati, ucap Abu Nawas. Mendengar itu si lelaki pun terdiam. Ia tak bisa lagi berpura-pura buta lagi. Sementara Abu Nawas melanjutkan perjalanannya pulang ke rumah. Dikisahkan telah terjadi musibah bencana alam di sebagian kota Baghdad yang mengakibatkan penduduk daerah tersebut kehilangan harta bendanya. Akan tetapi dari pihak kerajaan tidak segera turun tangan untuk membantu mereka yang terkena musibah. Melihat kondisi demikian, Abu Nawas memutuskan akan mendatangi istana. Ia akan meminta Baginda Raja supaya segera memberikan bantuan kepada mereka. Mendapati kabar Abu Nawas akan datang, Baginda Raja malah menyusun rencana untuk mengerjai Abu Nawas. Baginda Raja menyuruh salah satu pelayannya mengenakan jubah kebesaran seorang raja dan menyuruhnya agar duduk di singgasana kerajaan. Sementara Baginda Raja mengenakan baju seperti pelayan. Singkat cerita, datanglah Abu Nawas dan memasuki ruangan istana. Ketika melihat yang duduk sebagai raja adalah seorang pelayan, Abu Nawas sempat terkejut dibuatnya. Apalagi ketika melihat Baginda Raja ini menjadi seorang pelayan istana. Paduka yang mulia, apa yang sebenarnya terjadi? Tanya Abu Nawas kepada Baginda Raja. Dia sekarang yang jadi raja, Abu Nawas, dan aku adalah pelayan istana. Kalau kau akan meminta bantuan apapun, mintalah padanya, jawab Baginda Raja. Kemudian Abu Nawas segera menghadap pelayan yang kini menjadi seorang raja. Wahai Paduka Raja, di sebagian daerah kota Baghdad telah terjadi bencana alam. Penduduk yang terkena musibah kini butuh bantuan sandang dan pangan, kata Abu Nawas. Maaf Abu Nawas, aku tidak punya uang untuk membantu mereka, jawab raja palsu tersebut. Tapi bukankah Anda seorang raja? Kerajaan ini punya kekayaan yang berlimpah, balas Abu Nawas. Kau betul Abu Nawas, tapi kekayaan yang ada di kerajaan ini adalah milik pelayan tersebut, bukan milik saya, sahut raja palsu. Mendengar hal itu, Abu Nawas mengetahui bahwa Baginda Raja sengaja ingin mengerjai dengan tujuan ingin menguji kecerdikannya. Baiklah kalau begitu, aku minta kepingan-kepingan besi kecil yang menyerupai koin uang, pinta Abu Nawas. Oh, kalau cuman itu, aku bisa memberikannya. Berapa banyak yang kau inginkan? Tanya si raja palsu. Saya butuh 100 keping Paduka Raja, jawab Abu Nawas. Maka diberikanlah kepingan tersebut. Kemudian Abu Nawas pergi meninggalkan istana. Sementara kepingan besi yang ia dapatkan, ia masukkan ke dalam beberapa kantong kecil yang sudah ia persiapkan. Masing-masing kantong ia isi dengan 10 kepingan koin besi. Dan pada keesokan harinya, Abu Nawas membagikan kepada warga yang terkena musibah. Kalian dapat bantuan uang dari istana sejumlah 100 dinar, kata Abu Nawas sambil menyerahkan kantong kecilnya. Setelah selesai membagikan bantuan, para warga yang menerima seketika menjadi emosi. Kurang ajar Abu Nawas, dia telah menipu kita. Uang yang diberikan adalah uang palsu, kata salah satu warga penuh amarah. Karena saking emosinya, ratusan warga segera menangkap Abu Nawas dan menyeretnya ke istana. Baginda Raja yang sedang duduk di atas singgasana
terkejut oleh kehadiran ratusan orang di depan gerbang istana. Ia pun langsung menghampiri mereka. "Ada apa ini?" tanya Baginda Raja. "Ampun Paduka yang mulia, Abu Nawas telah menipu kami. Dia memberikan uang palsu kepada kami. Katanya itu adalah bantuan dari istana," jawab mereka. Sontak Baginda Raja pun ikut-ikutan emosi. "Kau sangat keterlaluan Abu Nawas, mereka sedang dilanda musibah, tapi kau malah memberinya uang palsu," bentak Baginda Raja. Namun bukannya takut, Abu Nawas malah cengengesan. Hal ini membuat Baginda Raja semakin bertambah emosi. Ia pun segera menyuruh beberapa pengawal untuk memasukkan Abu Nawas ke dalam penjara. "Tunggu yang mulia, salah saya apa? Kenapa saya harus dipenjara?" tanya Abu Nawas. "Kau tidak usah berpura-pura Abu Nawas, sudah jelas-jelas kau melakukan penipuan dan mereka telah menjadi korban. Dan kau telah berani memfitnah bahwa uang palsunya berasal dari istana," hardik Baginda Raja. "Maaf Paduka yang mulia, kita semua tahu bahwa Paduka adalah seorang raja yang bijak. Tentunya Paduka akan memberikan hak berbicara kepada seorang terdakwa untuk melakukan pembelaan," kata Abu Nawas. "Baik, apa pembelaanmu?" tanya Baginda Raja. "Sebelum saya melakukan pembelaan, izinkan saya bertanya kepada Paduka. Sesuatu yang keluar dari kuda pasti namanya akan diembel-embeli kata kuda. Misalnya, ketika mengeluarkan anak, namanya pasti anak kuda. Tidak mungkin jadi anak sapi kan? Begitu pula saat mengeluarkan kotoran, namanya juga kotoran kuda. Bagaimana menurut Paduka? Ucapan saya salah atau benar?" tanya Abu Nawas. "Benar, tapi apa hubungannya dengan kesalahanmu?" kata Baginda Raja balik bertanya. "Begini Paduka, tempo hari sewaktu saya ke istana, yang duduk di atas singgasana adalah raja palsu. Jadi apapun yang dia berikan padaku pasti berupa sesuatu yang palsu, termasuk kepingan koin besi yang aku bagikan kepada mereka. Kepingan koin itulah yang disebut mereka sebagai uang palsu. Dan saya pun membenarkan mereka, namanya saja pemberian raja palsu. Jadi yang saya terima pasti juga uang palsu. Dan sekarang berhubung raja aslinya telah kembali, maka sudah menjadi kewajiban raja asli untuk mengganti uang palsu mereka menjadi uang yang asli," jelas Abu Nawas. Mendengar penjelasan tersebut, Baginda Raja pun memuji akan kecerdikan Abu Nawas. Ia segera mengganti uang palsu dengan uang asli kepada para warga. Adapun para warga tampak bingung dan heran akan tingkah Abu Nawas ini. Tadinya dia anggap telah menipu, tapi kenapa malah membantu mereka? Abu Nawas pun lalu memberitahu dan menceritakan kejadiannya dari awal dan alasan kenapa dia berbuat demikian. Begitu mengetahui yang sebenarnya, mereka yang tadinya marah dan emosi merasa bersalah dan meminta maaf kepada Abu Nawas. Di suatu pagi yang cerah, Abu Nawas dan kawan-kawannya tampak berkumpul bersama di sebuah warung. Mereka bercerita tentang banyak hal. Kemudian salah satu dari mereka berkata, "Tahukah kalian, di negeri Afrika sana, harimau sering masuk ke kampung dan menyerang warga-warga?" Kawan satunya menyaut, "Ya, itu sih wajar. Di sana kan banyak hutan belantara." Kawan lainnya menimpali, "Kalau seandainya terjadi di kota ini, pasti akan sangat berbahaya." "Itu benar sekali.
sementara kita tidak tahu bagaimana cara menangkap harimau, ujar kawan lainnya lagi. Abu Nawas yang sedari tadi menyimak obrolan mereka, terbesit ide konyol untuk membuat mereka tertawa. Abu Nawas kemudian bangkit dari tempat duduk dan berjalan mengitari warung, sambil menaburkan garam di sekelilingnya. Hal ini tentu saja membuat kawan-kawannya merasa heran. "Hei Abu Nawas, apa yang kau lakukan?" tanya mereka. "Aku ingin agar kalian tidak khawatir lagi," jawab Abu Nawas. "Tidak khawatir? Maksudmu bagaimana Abu Nawas?" tanya mereka bingung. "Dengan menaburkan garam ini, maka harimau tidak akan berani datang ke kampung kita. Dan kalian tidak usah merasa khawatir," jelas Abu Nawas. "Memangnya garam bisa mengusir harimau?" tanya mereka kembali. "Tentu saja bisa dan sangat efektif," jawab Abu Nawas penuh percaya diri. "Tapi kan di kampung kita tidak ada harimau Abu Nawas," balas mereka. "Nah, tuh kan berhasil, harimau jadi tidak ada," celetuk Abu Nawas. Sontak mereka pun tertawa terpingkal-pingkal dengan ulah konyol Abu Nawas ini. Dikisahkan, tetangga Abu Nawas yang bernama Hasan telah bertahun-tahun menabung untuk membeli seekor sapi. Hingga pada akhirnya uang yang dikumpulkan sudah bertambah banyak. Kemudian uang tersebut langsung ia gunakan untuk membeli seekor sapi. Tapi nasib sial menimpanya. Baru juga 1 malam di dalam kandang, sapinya sudah hilang dicuri maling. Hasan pun menjadi sedih dan kecewa. Ketika ia melaporkan kepada Tuan Hakim tak bisa berbuat apa-apa karena tak ada jejak ataupun petunjuk apapun untuk bisa mengungkap siapa pencurinya. Kabar tentang hilangnya sapi milik Hasan dengan cepat menyebar ke seluruh penduduk. Kemudian salah satu kawan Hasan menyarankan supaya meminta bantuan kepada Abu Nawas untuk menemukan kembali sapinya. Maka pergilah Hasan ke rumah Abu Nawas. "Tolonglah saya Tuan Abu Nawas, sapi itu hanya milikku satu-satunya yang berharga," kata Hasan sambil menangis. Sejenak Abu Nawas terdiam. Ia terus berpikir bagaimana caranya bisa menolong Hasan. "Baiklah Hasan, mari ikut aku," ajak Abu Nawas. Lalu mereka pergi menuju pasar terdekat. Di sana mereka melihat seorang penjual daging yang sedang menjual daging sapi. Abu Nawas segera mendekatinya dan bertanya dengan serius, "Hei kawan, apakah kamu melihat sapi milik Hasan?" Mendapat pertanyaan tersebut, penjual daging itu menjadi bingung. Ia pun kemudian menjawab, "Tidak, aku tidak melihat sapi milik siapapun. Aku hanya menjual daging yang dibawa oleh peternak." Lalu Abu Nawas berpura-pura memeriksa daging yang dijual. "Wahai Hasan, mungkinkah sapimu berubah menjadi daging ini?" tutur Abu Nawas kepada Hasan. Hasan pun terkejut dan mulai panik. "Apa maksudmu Abu Nawas? Sapiku tidak mungkin berubah menjadi daging," jawab Hasan. "Tenang Hasan, jangan tegang begitu," balas Abu Nawas. Kehadiran Abu Nawas dan Hasan ini menarik perhatian orang-orang di pasar. Apalagi ketika mereka tahu Abu Nawas sedang melakukan penyelidikan. Setelah berhasil menjadi pusat perhatian warga, Abu Nawas berkata di hadapan orang-orang, "Ketahuilah, bagi siapapun pencurinya, jika dalam 1 hari tidak dikembalikan, jangan salahkan saya. Bila aku akan melakukan tindakan seperti yang dulu ayahku lakukan saat kehilangan keledainya," ancam Abu Nawas.
Ancaman Abu Nawas ini pun tersebar dan menjadi perbincangan orang-orang. Waduh, kalau Abu Nawas sampai berkata demikian, berarti dia tidak main-main, kata salah seorang warga yang sedang duduk di sebuah warung bersama kawan-kawannya. Iya, betul. Ayahnya kan dulu seorang hakim yang tegas ketika masih menjabat. Dia tak segan-segan melakukan segala cara untuk mengungkap kasus pencurian. Bahkan dia pernah sampai melibatkan ratusan prajurit istana agar pencurinya tertangkap. Dan yang aku dengar, para prajurit tersebut bukan prajurit biasa. Mereka terlatih untuk menyiksa dan menginterogasi, sahut yang lainnya. Kalau begitu, berarti Abu Nawas akan melakukan cara seperti ini. Dia kan dekat dengan Baginda Raja, mudah saja bagi dia untuk meminta bantuannya. Apalagi yang jadi korban adalah orang miskin seperti Hasan. Abu Nawas paling benci dan murka kalau orang miskin yang menjadi korban timpal warga yang lain. Rupanya, percakapan mereka ini terdengar oleh si pencuri yang kebetulan ada di warung tersebut. Ia pun seketika menjadi panik dan ketakutan. Kemudian ia pulang ke rumah untuk mengambil sapi dan akan mengembalikannya kepada Hasan. "Hei kawan, ini sapimu aku kembalikan, tapi tolong jangan beritahu Abu Nawas kalau aku pencurinya. Dan bilang padanya agar membatalkan niatnya, karena sapimu kan telah kembali," kata si pencuri kepada Hasan. Dan pada keesokan harinya dengan wajah ceria, Abu Nawas mendatangi warung tempat biasa ia berkumpul bersama kawan-kawannya. "Wahai Abu Nawas, aku dengar kabar, katanya sapi milik Hasan sudah kembali. Apa itu benar?" tanya salah satu kawannya. "Iya, benar, alhamdulillah," jawab Abu Nawas. "Sepertinya si pencuri takut dengan ancamanmu, Abu Nawas. Tetapi aku penasaran, sebenarnya apa yang dilakukan ayahmu saat kehilangan keledainya?" tanya kawannya penasaran. Dengan entengnya Abu Nawas menjawab, "Yang ayahku lakukan, dia membeli lagi keledai baru." Mendengar jawaban Abu Nawas, spontan kawan-kawannya itu tertawa terpingkal-pingkal. Abu Nawas dan buah durian. Suatu hari, Abu Nawas sedang berjalan-jalan di pasar, mencari sesuatu yang menarik perhatiannya. Tiba-tiba, ia melihat seorang penjual buah durian yang sedang menawarkan buah-buahnya yang besar dan harum. Abu Nawas yang selalu ingin mencoba hal-hal baru, sangat penasaran dengan buah durian itu. Ia pun mendekati penjual durian dengan wajah penuh antusias. "Berapa harganya, Pak?" tanya Abu Nawas. Penjual durian tersenyum. "Harganya cukup terjangkau, Pak Abu, hanya Rp10.000 per buah." Abu Nawas tertarik dan langsung membeli satu buah durian. Tanpa ragu, ia membayar dan memegang buah durian itu dengan penuh semangat. Namun, begitu Abu Nawas membuka kulit durian, aroma kuat dan khas dari buah itu langsung menyergapnya. Abu Nawas yang sebelumnya begitu antusias tiba-tiba mencibir dan menahan napas karena bau durian yang cukup tajam. Penjual durian tersenyum lebar melihat reaksi Abu Nawas. "Apa yang terjadi, Pak? Bukankah durian adalah buah yang lezat dan bergizi?" Abu Nawas menjawab sambil tersenyum, "Tentu saja, Pak, tapi saya baru menyadari bahwa kelezatan durian memang harus diperoleh dengan menghadapi aroma yang kuat seperti ini. Tapi tak apa, saya akan mencoba menikmatinya dengan sabar." Abu Nawas kemudian duduk di tempat yang nyaman, dan dengan penuh kesabaran, ia mencoba menikmati buah durian tersebut. Meskipun awalnya terganggu dengan aroma kuat durian, Abu Nawas akhirnya menemukan kelezatan dalam daging buah yang khas dan lezat itu. Dari kejadian itu, Abu Nawas belajar
bahwa terkadang untuk meraih kelezatan dalam hidup, kita perlu bersabar dan melewati beberapa tantangan atau kejutan yang mungkin terjadi di awal. Cerita ini mengajarkan kita untuk tetap optimis dan bersikap sabar menghadapi segala sesuatu, sekaligus memberikan pesan tentang keindahan di balik kesulitan. Keesokan harinya, Abu Nawas merasa ingin memberikan hadiah kepada sang raja. Ia memutuskan untuk memberikan durian, buah yang baru-baru ini ia temui di pasar dan menimbulkan banyak kesan padanya. Abu Nawas yakin bahwa raja pasti akan menyukai kelezatan buah durian tersebut. Dengan penuh semangat, Abu Nawas pergi ke istana dengan membawa sebutir durian yang telah ia pilih dengan teliti. Sesampainya di istana, ia diizinkan masuk dan dihadapkan pada raja yang sedang duduk di singgasana. "Pergi dari sini, Abu Nawas. Apa yang kamu bawa di tanganmu itu?" kata raja dengan tajam. Abu Nawas dengan ceria menjawab, "Saya membawa hadiah untuk Yang Mulia Raja tercinta. Satu buah durian yang sangat lezat. Saya yakin setelah mencobanya, Yang Mulia akan sangat menyukainya." Raja yang tidak pernah mencicipi buah durian sebelumnya merasa penasaran. Ia memutuskan untuk memberikan kesempatan pada Abu Nawas untuk membuktikan kata-katanya. Durian pun diletakkan di atas meja, dan Abu Nawas dengan cekatan membuka kulit buah durian tersebut. Namun, ketika aroma kuat durian menyebar di ruangan, para pembantu di sekitar raja meringis dan mencoba menutupi hidung mereka. Raja sendiri merasa terkejut oleh bau yang begitu tajam. Abu Nawas dengan santai berkata, "Maafkan saya Yang Mulia jika aroma durian terlalu kuat. Namun, jika Yang Mulia bersedia mencoba, saya yakin akan menemukan kenikmatan di dalamnya." Raja yang tidak ingin mengecewakan Abu Nawas memutuskan untuk mencicipi durian itu. Meskipun terkejut oleh bau awalnya, raja mulai menikmati rasa durian yang khas. Abu Nawas tertawa. "Terima kasih Yang Mulia, saya senang Anda menyukainya. Durian memang buah yang luar biasa, seperti kehidupan yang penuh dengan kejutan. Terkadang kita harus melewati beberapa kesulitan untuk menemukan kelezatan yang sebenarnya." Raja pun tertawa, menghargai hadiah dari Abu Nawas yang membawa keceriaan dan pelajaran berharga. Dari hari itu, durian menjadi salah satu buah favorit di istana, dan Abu Nawas selalu diundang untuk memberikan hiburan dan kebijaksanaan kepada baginda raja. Saat sedang asik duduk sambil menikmati udara pagi hari, Abu Nawas dihampiri istrinya. "Suamiku, tadi malam saya bermimpi indah sekali," kata sang istri membuka percakapan. "Mimpi apa wahai istriku?" tanya Abu Nawas. "Saya bermimpi kamu memberikan aku kalung emas di hari jadi pernikahan kita," ucap sang istri menyindir. "Menurutmu, apa arti mimpiku semalam?" tanya sang istri kemudian. "Oh, itu. Engkau akan mengetahui hari ini juga, wahai istriku," jawab Abu Nawas. "Oh iya, ini kan hari jadi pernikahan kita," ujar Abu Nawas pura-pura kaget. "Kebetulan saya sudah menyiapkan kado untukmu, wahai istriku," kata Abu Nawas melanjutkan. "Betulkah?" tanya sang istri kegirangan. "Iya, betul. Aku letakkan kado itu di atas meja," ucap Abu Nawas. Karena penasaran, sang istri pun segera masuk ke dalam rumah. Benar saja, di atas meja sudah ada sebuah kado yang terbungkus rapi. Ia pun lalu langsung membuka kado tersebut. Dan ketika dibuka, ternyata isinya sebuah buku tentang tafsir mimpi. Sambil menggerutu, sang istri kembali menghampiri Abu Nawas.
"Kado apa ini? Kok isinya buku tafsir mimpi?" tanya istrinya kesal. Dengan tersenyum Abu Nawas menjawab, "Yaitu kan untuk mencari tahu apa arti mimpimu semalam. Di buku itu lengkap membahas tentang semua arti mimpi." Mendengar jawaban Abu Nawas itu, sang istri pun bertambah kesal. Dikisahkan, Abu Nawas mempunyai tetangga yang seringkali meminjam barang. Sebenarnya Abu Nawas tidak keberatan, bahkan ia merasa bersyukur karena ia bisa membantu tetangganya itu. Tetapi yang membuat Abu Nawas jengkel, setiap kali si tetangga meminjam barangnya, barang tersebut dikembalikan dalam kondisi rusak. Hingga pada suatu ketika, si tetangga kembali mendatangi rumah Abu Nawas. "Wahai Abu Nawas, aku ingin pinjam panci, karena di rumahku pancinya sedang rusak," kata tetangganya tersebut. Karena merasa kasihan, Abu Nawas pun meminjamkannya. "Awas, hati-hati, jangan sampai rusak," ucap Abu Nawas mewanti-wanti. Beberapa hari kemudian, tetangganya itu mengembalikan panci dalam keadaan rusak. "Maafkan saya Abu Nawas, pancimu pecah saat aku memasak," ujar tetangganya. Sejenak Abu Nawas terdiam. Ia tahu betul bahwa tetangganya telah berbohong, sebab panci yang dikembalikan bukanlah miliknya. Namun dengan tersenyum, kemudian Abu Nawas berkata, "Tidak masalah, justru aku akan memberimu sesuatu." Tetangganya itu pun kaget dan bertanya, "Apa yang akan kau berikan Abu Nawas?" Abu Nawas menjawab, "Pastinya barang yang sangat berharga." Mendengar hal itu, si tetangga penasaran dan juga merasa heran. "Aku jadi merasa tidak enak Abu Nawas, aku sudah merusak pancimu, tapi kamu malah akan memberiku barang berharga," kata tetangganya berpura-pura. "Apa yang harus aku lakukan untuk membalas kebaikanmu?" tanya tetangganya melanjutkan. "Tidak usah repot-repot, tapi kalau kamu tidak keberatan, berikan aku panci yang utuh," balas Abu Nawas. "Baiklah, aku akan mengambil pancinya. Tunggulah sebentar," ucap tetangganya dan segera berlari pulang ke rumah. Tidak berapa lama ia pun kembali datang. "Ini pancinya Abu Nawas," kata si tetangga sambil menyerahkannya. Kemudian diam-diam Abu Nawas memasukkan panci yang rusak ke dalam karung dan memberikan kepada tetangganya itu. Saat menerima karung tersebut, si tetangga sangat bahagia dan tak sabar untuk membukanya. Lalu ketika ia melihat isi dalam karung itu, si tetangga menjadi jengkel karena merasa dibohongi. "Ini kan panci rusak Abu Nawas, kenapa kau bilang barang berharga?" tanya si tetangga. "Ya, tadinya itu adalah barang yang sangat berharga bagiku, karena di rumahku tidak ada panci kecuali panci rusak tersebut. Tapi kini aku sudah mempunyai barang yang lebih berharga, jadi kuputuskan untuk memberikannya padamu," jelas Abu Nawas. Dikisahkan, ada seorang teman akrab Abu Nawas yang suka usil mengerjai dirinya. Namanya adalah Hasan. Setiap kali Abu Nawas membalas kejahilannya, Hasan malah justru tertawa. Hal inilah yang membuat hubungan keduanya semakin bertambah akrab. Meski demikian, Hasan terkenal sangat penakut, apalagi kalau melewati tempat-tempat angker. Suatu hari, Abu Nawas mengajak Hasan pergi ke kampung tetangga dengan tujuan untuk membeli seekor keledai. Setibanya di kampung tersebut, hujan cukup deras. Mereka pun terpaksa berteduh di sebuah rumah. Untungnya,
Tujuan Abu Nawas membeli keledai sudah didapatkan sebelum hujan turun. Ketika waktu menjelang malam, hujan pun mulai reda dan lambat laun berhenti. "Kita pulang naik keledai ini saja. Aku duduk di depan, kamu duduk di belakang," kata Abu Nawas. Disinilah sifat usil Hasan mulai kembali ditunjukkan. Saat keduanya sedang duduk di atas keledai, Hasan kentut dengan suara yang cukup keras, sehingga baunya menyebar sampai ke hidung Abu Nawas. "Sialan, kentutmu bau sekali Hasan," celetuk Abu Nawas. Dengan tertawa Hasan pun menjawab, "Bukan aku yang kentut, tapi keledaimu." Lalu keduanya pun tertawa bersama-sama. Tidak berapa lama kemudian sampailah mereka di pintu gerbang kampung halaman, di mana di samping pintu gerbang tersebut terdapat kuburan yang cukup angker, dan itu adalah satu-satunya akses jalan masuk. Karena jalannya gelap, Hasan mulai terlihat ketakutan. Tangannya memegang erat pundak Abu Nawas. Kesempatan ini langsung dimanfaatkan Abu Nawas untuk membalas keusilannya Hasan. Ketika mereka mulai melewati kuburan, Abu Nawas bertanya, "Sepertinya di belakang ada orang." Hasan yang tengah ketakutan segera menoleh ke arah belakang. "Tidak ada siapa-siapa, Abu Nawas," jawab Hasan. "Kamu yakin tidak ada orang di belakangku?" tanya Abu Nawas kembali. Untuk kedua kalinya, Hasan kembali menoleh ke belakang. "Tidak ada siapa-siapa, kamu jangan menakut-nakuti aku," kata Hasan. "Tapi kenapa aku mendengar suara orang ya? Kamu yakin tidak ada orang di belakangku?" tanya Abu Nawas kembali. "Sudah aku bilang tidak ada orang, Abu Nawas," teriak Hasan bertambah takut. Tiba-tiba Abu Nawas mengangkat pantatnya tepat di muka Hasan. Ia kentut dengan suara yang tak kalah keras dengan suara kentut Hasan. "Kurang ajar kau Abu Nawas, kentut di muka orang sembarangan," kata Hasan emosi. "Loh, tadi katanya tidak ada orang. Aku kan sudah tanya apakah di belakangku ada orang. Kau bilang tidak ada. Saya tanya sampai beberapa kali, tapi kau tetap mengatakan tidak ada. Malah kau menoleh ke arah belakangmu. Padahal yang aku tanya, apakah ada orang di belakangku? Bukan di belakangmu," ucap Abu Nawas. Menyadari dirinya dikerjain Abu Nawas, Hasan tak kuasa menahan tawanya. Mereka berdua pun tertawa di sepanjang perjalanan. Debat Abu Nawas dan ulama tentang kematian. Dikisahkan ada seorang tokoh sufi yang terkenal dengan kealimannya. Ia juga disegani oleh penduduk setempat sebagai sosok ulama yang karismatik. Pada suatu ketika, dia mendengar nama seorang tokoh sufi dari Baghdad yang sering bersikap nyeleneh dan terkadang dianggapnya menyalahi syariat. Tokoh sufi tersebut bernama Abu Nawas. Meskipun demikian, Abu Nawas dianggap masyarakat sebagai tokoh sufi yang tinggi akan ilmu agamanya. Bagaimana mungkin seorang sufi yang tinggi ilmunya sering bersikap nyeleneh dan melanggar syariat? Pikir sang sufi merasa heran. Karena penasaran, ia pun berencana untuk pergi ke Baghdad menemui Abu Nawas. Maka pergilah ia ke kota Baghdad dan mencari alamat rumahnya. Setelah bertanya kepada beberapa warga, akhirnya sampailah ia di kediaman Abu Nawas. Kebetulan saat itu Abu Nawas tengah duduk santai di depan rumahnya. "Assalamualaikum, apakah Anda yang bernama Abu Nawas?" tanya sang sufi. "Benar, saya Abu Nawas. Lalu Anda siapa dan dari mana Anda? Karena sepertinya Anda bukan orang sini," ujar Abu Nawas. "Saya memang bukan orang sini. Saya ini musafir dari negeri seberang," balasnya.
Abu Nawas pun segera mempersilahkan masuk dan mengajaknya duduk di ruang tamu. "Kalau boleh tahu, ada keperluan apa Tuan mencariku?" tanya Abu Nawas lagi. "Saya akan tanya beberapa hal kepada Anda. Apakah Anda keberatan?" kata sang sufi balik bertanya. "Oh, tentu saja tidak. Apa yang ingin Anda tanyakan?" ucap Abu Nawas mempersilahkan. Awalnya, sang sufi ini mengajak berdiskusi tentang ilmu agama, mulai dari hukum fikih sampai ilmu ketauhidan. Mendengar cara bicara dan pengetahuannya, barulah Abu Nawas menyadari bahwa tamu yang dihadapannya adalah seorang ulama berilmu tinggi. "Wahai Abu Nawas, saya dengar Anda adalah seorang tokoh sufi yang katanya berwawasan luas tentang agama. Tapi saya juga dengar Anda sering bersikap nyeleneh dan terkadang menyalahi syariat," kata sang sufi. Abu Nawas hanya tersenyum mendengar perkataan tamunya tersebut. "Lalu apa yang membuat Anda risau? Bukankah tiap orang berhak dengan pendapatnya?" balas Abu Nawas. "Tentu saja boleh, tapi ada batas-batasnya Abu Nawas. Kalau Anda tidak menguasai suatu perkara, akan lebih bijak bila memilih diam," tutur sang sufi. "Jadi tujuan Anda datang kemari hanya untuk menceramai saya dan menegur saya?" tanya Abu Nawas. "Tujuan saya ke sini untuk menyambung silaturahmi sesama muslim dan saling mengingatkan manakala saudara muslimnya bersikap salah," jawab sang sufi. "Lalu, apa yang akan kau dapatkan dari perbuatanmu itu?" tanya Abu Nawas kembali. "Tentunya ini bernilai ibadah Abu Nawas. Insya Allah dengan banyak ibadah kita akan masuk surga," jawab sang sufi. "Kamu tidak akan masuk surga," balas Abu Nawas. "Kenapa kau katakan itu? Bukankah manusia yang rajin beribadah seperti sholat, puasa, dan zikir akan masuk surga?" tanya sang sufi. "Ya, tetapi tidak akan masuk surga," jawab Abu Nawas enteng. "Kenapa kau berkata demikian?" "Oh iya, saya tahu. Pasti kamu akan berkata bahwa manusia akan masuk surga bukan karena ibadahnya, melainkan karena rahmat dari Allah, betul kan? Tapi untuk mendapatkan rahmat dari Allah, kita harus menjalankan perintahnya dan menjauhi larangannya, seperti menjalankan sholat, puasa, dan zikir," tutur sang sufi lagi. "Tidak juga, itu juga belum membuatmu masuk surga," jawab Abu Nawas. Mendengar hal itu, sang sufi mulai emosi. "Kamu memang benar-benar sesat Abu Nawas, kamu berani mengingkari hadis Nabi," bentak sang sufi. "Waduh, kenapa Anda buru-buru emosi? Sedangkan Anda belum mendengar penjelasan saya," balas Abu Nawas sambil tersenyum. "Baik, coba kau jelaskan. Kalau memang dengan rajin beribadah dan mendapatkan rahmat Allah, kau anggap tidak bisa masuk surga. Lalu perbuatan apa yang bisa membuat seseorang masuk surga?" tanya sang sufi menahan emosi. "Jadi begini, Anda harus mati terlebih dahulu. Tanpa kematian, mana mungkin manusia bisa masuk surga," kata Abu Nawas menjelaskan. Mendengar penjelasan tersebut, sang sufi pun langsung menjadi malu. Hal itu sama sekali tak terpikirkan olehnya. Tak ingin menahan rasa malu berkepanjangan, sang sufi lalu mohon diri untuk pamit pulang. Memberi nasihat dengan cerita. Di warung tempat Abu Nawas nongkrong, salah satu kawannya terlihat murung karena sedang dirundung masalah. Tidak lama kemudian datanglah Abu Nawas. Melihat ada kawannya yang sedang murung, Abu Nawas merasa iba. Ia pun segera menghampiri kawannya tersebut. "Hei, kawan, sepertinya engkau sedang ada masalah ya? Coba ceritakan padaku," kata Abu Nawas membuka percakapan. Kawannya itu lalu menceritakan permasalahan
yang sedang dihadapinya. Sebagai seorang sahabat, Abu Nawas lalu mencoba menghibur dengan sebuah cerita. Ia menceritakan kisah lucu tentang seorang anak petani. Setelah mendengar cerita Abu Nawas yang lucu itu, temannya tersebut langsung tertawa terpingkal-pingkal. "Terima kasih Abu Nawas, kau telah menghiburku sehingga beban pikiranku menjadi plong," kata kawannya kepada Abu Nawas. Hari berikutnya, saat Abu Nawas datang ke warung lagi, ia kembali mendapati kawannya yang kemarin sedang termenung seorang diri. "Hei kawan, kamu kenapa lagi?" tanya Abu Nawas sambil menghampirinya. "Aku sedang dilanda masalah Abu Nawas," jawab kawannya sedih. "Ada masalah apa lagi yang sedang menimpamu?" tanya Abu Nawas kembali. Kawannya itu kembali mengeluh kepada Abu Nawas akan masalah yang sedang dialaminya. Ternyata masalahnya sama seperti yang kemarin, pikir Abu Nawas. Meski demikian, Abu Nawas tetap mencoba menghibur kawannya itu. Abu Nawas kembali menceritakan cerita lucu yang seperti kemarin, yaitu tentang seorang anak petani. Temannya itu masih sempat tertawa dengan kisah lucu yang Abu Nawas ceritakan. Dan hari selanjutnya, Abu Nawas kembali mendapati kawannya sedang melamun sendirian di warung. Saat ditanya Abu Nawas, apa masalahnya? Ternyata masalahnya yang dihadapi sama seperti kemarin. Abu Nawas pun kembali menghiburnya dengan cerita lucu yang sama. Tapi kali ini kawannya hanya diam saja. "Loh, kenapa tidak tertawa?" tanya Abu Nawas. Kawannya itu pun menjawab, "Sebab cerita lucu yang kamu bawakan sama seperti yang kemarin. Kalau diulang-ulang terus ya lucunya sudah tidak terasa Abu Nawas." Mendengar jawaban tersebut, Abu Nawas hanya tersenyum. Ia pun lalu berkata kepada kawannya, "Jika kamu tak bisa tertawa berulang-ulang dengan cerita lucu yang sama, lantas mengapa kamu selalu mengeluh berulang-ulang dengan masalah yang sama? Padahal jika kamu mensyukuri apa yang ada, niscaya kamu tidak akan selalu mengeluh dengan masalah yang sama." Mendengar nasihat Abu Nawas itu, kawannya pun tersadar. Yang harus ia lakukan bukannya mengeluh, akan tetapi harus memperbanyak rasa syukur. Abu Nawas disuruh mendatangkan ibunya yang sudah lama meninggal. Kisah ini dimulai pada saat Baginda Raja sudah lama tidak bertemu dengan Abu Nawas. Hal tersebut membuat Baginda Raja merasa galau dengan keadaan kerajaan yang sepi dan sunyi tanpa kehadiran Abu Nawas. Baginda tampaknya ingin mendengar cerita-cerita lucu Abu Nawas. Akhirnya Abu Nawas dihadirkan di istana kerajaan. Kemudian terjadi dialog antara keduanya. Setelah sekian lama berbincang-bincang, Raja tiba-tiba saja ingin menguji kepandaian Abu Nawas. "Wahai Abu Nawas, besok pagi bawalah ibumu ke istanaku. Engkau akan aku beri hadiah 100 dinar, kata Baginda Raja. Mendengar titah rajanya membuat Abu Nawas sangat kaget. Bagaimana tidak? Karena raja sebenarnya sudah tahu kalau ibunya telah lama meninggal dunia. Bahkan raja sempat ikut melayat ke rumah Abu Nawas. Akan tetapi, karena iming-iming hadiah yang sangat menggiurkan itu, Abu Nawas justru menyetujui permintaan aneh dari raja tersebut. Setibanya di rumah, Abu Nawas langsung sibuk mencari seorang wanita tua yang kemudian nantinya akan dijadikan sebagai ibunya untuk dihadirkan ke istana. Setelah lama mencari, akhirnya Abu Nawas menemukan orang yang sedang diinginkannya itu.
Abu Nawas lalu menjelaskan maksudnya kepada perempuan tersebut. Abu Nawas berjanji akan membagi hadiah kepada wanita itu dengan adil. Tanpa berpikir panjang, perempuan itu menyetujui permintaan Abu Nawas. Keesokan harinya, pagi-pagi sekali Abu Nawas sudah sampai ke istana. Abu Nawas menuju istana sambil menggendong seorang perempuan tua. "Wahai Abu Nawas, itukah ibumu?" tanya Baginda Raja. "Benar tuanku yang mulia, ini adalah ibuku. Beliau sudah tua dan kakinya lemah, sehingga hamba harus menggendongnya ke istana," tutur Abu Nawas. "Apakah engkau ibu Abu Nawas? Ingat ya, kalau bohong maka akan kuhukum dirimu," tanya raja kepada perempuan tua tersebut. Begitu mendengar ucapan rajanya, perempuan itu terlihat sangat ketakutan, sehingga perempuan itu membuat pengakuan yang sebenarnya jika semua itu adalah sandiwara Abu Nawas untuk mendapatkan hadiah dari Baginda Raja. Mendengar penjelasan dari wanita tua itu membuat Baginda Raja tertawa kegirangan. Baginda akan menghukum Abu Nawas dengan 100 kali pukulan sebagai hukumannya. "Karena engkau berjanji kepadaku akan membawa ibumu ke istana, aku juga berjanji akan memberimu hadiah 100 dinar. Namun sangat disayangkan, kali ini engkau tidak bisa memenuhi janjimu, sehingga engkau harus dihukum dengan 100 kali pukulan," kata Baginda Raja. Abu Nawas yang dari tadi hanya diam, sekarang ia dalam posisi terdesak. Ia segera memutar otaknya agar terhindar dari hukuman. Tak lama setelah itu, ia sudah menemukan cara ampuh untuk lepas dari hukuman tersebut. "Wahai tuanku yang mulia, sebelumnya hamba sudah berjanji dengan perempuan tua itu akan membagikan hadiah yang akan Paduka berikan dengan sama rata. Karena sekarang hamba dihukum 100 kali pukulan, jadi yang 50 pukulan saya terima, sedangkan yang 50 pukulan lagi tolong diberikan kepada perempuan tersebut," kata Abu Nawas. Dalam hati Baginda bergumam, jangankan dipukul 50 kali, dipukul 1 kali saja perempuan tua ini tidak akan mampu berdiri. Akhirnya Baginda mengambil keputusan bahwa uang yang 50 dinar diberikan kepada perempuan tua itu. Dalam keadaan tersebut Abu Nawas menyela rajanya. "Ampun beribu ampun Paduka, jika ibuku telah mendapat hadiah dari Paduka, tidak adil kiranya kalau anaknya ini dilupakan begitu saja," protes Abu Nawas. Baiklah, ini bagian untukmu," kata raja sambil memberikan 50 dinar kepada Abu Nawas. Kisah Abu Nawas tipu dibalas dengan tipu. Ada seorang yogis atau ahli yoga mengajak seorang pendeta bersekongkol akan memperdaya Abu Nawas. Setelah mereka mencapai kata sepakat, mereka berangkat menemui Abu Nawas di kediamannya. Ketika mereka datang, Abu Nawas sedang melakukan sholat duha. Setelah dipersilahkan masuk oleh istri Abu Nawas, mereka masuk dan menunggu sambil berbincang-bincang santai. Seusai sholat, Abu Nawas menyambut mereka. Abu Nawas dan para tamunya bercakap-cakap sejenak. "Kami sebenarnya ingin mengajak engkau melakukan pengembaraan suci. Kalau engkau tidak keberatan, bergabunglah bersama kami," kata ahli yoga. "Dengan senang hati, lalu kapan rencananya?" tanya Abu Nawas polos. "Besok pagi," kata pendeta. "Baiklah, kalau begitu kita bertemu di warung teh besok," kata Abu Nawas menyanggupi. Hari berikutnya mereka berangkat bersama. Abu Nawas menggunakan jubah seorang sufi, ahli yoga dan pendeta memakai seragam keagamaan mereka masing-masing. Di tengah jalan mereka mulai diserang rasa lapar karena mereka memang sengaja tidak membawa bekal. "Hei Abu Nawas, bagaimana kalau engkau saja yang mengumpulkan derma guna membeli makanan untuk kita bertiga? Karena kami akan mengadakan kebaktian," kata pendeta.
Tanpa banyak bicara, Abu Nawas berangkat mencari dan mengumpulkan derma dari dusun satu ke dusun yang lain. Setelah derma terkumpul, Abu Nawas membeli makanan yang cukup untuk 3 orang. Abu Nawas kembali ke pendeta dan ahli yoga dengan membawa makanan. Karena sudah tak sanggup menahan rasa lapar, Abu Nawas berkata kepada mereka, "Mari segera kita bagi makanan ini sekarang juga," kata Abu Nawas. "Jangan sekarang, kami sedang berpuasa," kata ahli yoga. "Tetapi aku hanya menginginkan bagianku saja, sedangkan bagian kalian terserah pada kalian," kata Abu Nawas menawarkan jalan keluar. "Aku tidak setuju, kita harus seiring seirama dalam berbuat apapun," kata pendeta. "Betul, aku pun tidak setuju karena waktu makanku besok pagi. Besok pagi aku baru akan berbuka," kata ahli yoga. "Bukankah aku yang engkau jadikan alat pencari derma? Dan derma itu sekarang telah kutukarkan dengan makanan ini. Sekarang kalian tidak mengizinkan aku mengambil bagian sendiri. Itu tidak masuk akal," kata Abu Nawas mulai merasa jengkel. Namun begitu pendeta dan ahli yoga tetap bersikeras tidak mengizinkan. Abu Nawas mengambil bagian yang menjadi haknya. Abu Nawas penasaran, ia mencoba sekali lagi meyakinkan kawan-kawannya agar mengizinkan ia memakan bagiannya. Tetapi mereka tetap saja menolak. Abu Nawas benar-benar merasa jengkel dan marah. Namun Abu Nawas tidak memperlihatkan sedikitpun kejengkelan dan kemarahannya. "Bagaimana kalau kita mengadakan perjanjian?" kata pendeta kepada Abu Nawas. "Perjanjian apa?" tanya Abu Nawas. "Kita adakan lomba. Barang siapa di antara kita bermimpi paling indah, maka ia akan mendapat bagian yang terbanyak. Dan yang kedua lebih sedikit. Dan yang terburuk akan mendapat paling sedikit," pendeta itu menjelaskannya. Abu Nawas setuju. Ia tidak memberi komentar apa-apa. Malam semakin larut, embun mulai turun ke bumi. Pendeta dan ahli yoga mulai mengantuk dan tidur. Abu Nawas tidak bisa tidur, ia hanya berpura-pura tidur. Setelah merasa yakin kawan-kawannya sudah terlelap, Abu Nawas menghampiri makanan itu. Tanpa berpikir 2 kali, Abu Nawas memakan habis makanan itu hingga tidak tersisa sedikit pun. Setelah merasa kekenyangan, Abu Nawas baru bisa tidur. Keesokan hari mereka bangun hampir bersamaan. Ahli yoga dengan wajah berseri-seri mulai bercerita, "Tadi malam aku bermimpi memasuki sebuah taman yang mirip sekali dengan nirvana. Aku merasakan kenikmatan yang belum pernah kurasakan sebelumnya dalam hidup ini," kata ahli yoga. Pendeta mengatakan bahwa mimpi ahli yoga benar-benar menakjubkan. Betul-betul luar biasa. Kemudian giliran pendeta menceritakan mimpinya. "Aku seolah-olah menembus ruang dan waktu, dan ternyata memang benar. Aku secara tidak sengaja berhasil menyusup ke masa silam, di mana pendiri agamaku masih hidup. Aku bertemu dengan beliau, dan yang lebih membahagiakan lagi adalah aku diberkatinya," kata pendeta dengan wajah berseri-seri. Ahli yoga juga memuji-muji kehebatan mimpi pendeta. Abu Nawas hanya diam. Ia bahkan tidak merasa tertarik sedikit pun. Karena Abu Nawas belum juga buka mulut, pendeta dan ahli yoga mulai tidak sabar untuk tidak menanyakan mimpi Abu Nawas. "Kalian tentu tahu Nabi Daud alaihissalam. Beliau adalah seorang nabi yang ahli berpuasa. Tadi malam aku bermimpi berbincang-bincang dengan beliau. Beliau menanyakan apakah aku berpuasa atau tidak. Aku katakan, aku berpuasa karena aku memang tidak makan sejak dini hari. Kemudian beliau menyuruhku segera berbuka karena hari sudah malam. Tentu saja aku tidak benar-benar mengabaikan perintah beliau. Aku segera bangun dari tidur dan langsung menghabiskan makanan itu," kata Abu Nawas tanpa perasaan bersalah sedikit pun. Sambil menahan rasa lapar yang menyayat-nyayat, pendeta dan ahli yoga saling berpandangan satu sama lain. Kejengkelan Abu Nawas terobati. Kini mereka sadar bahwa tidak ada gunanya coba-coba mempermainkan Abu Nawas. Pasti hanya akan mendapat celaka sendiri.
Abu Nawas bikin panci jadi beranak. Gimana caranya ya? Simak cerita lucunya lengkap berikut ini. Diawali saat Abu Nawas meminjam panci kecil ke tetangganya. Tapi pancinya tidak dikembalikan. Sampai-sampai tetangganya itu menagihnya. "Abu Nawas, mana panci saya?" "Wah, saya lupa. Sebentar," jawab Abu Nawas. Panci yang kecil itu ternyata melahirkan panci yang besar. "Ini panci kamu menjadi 2. Panci kamu beranak di rumah saya," ucap Abu Nawas. "Terima kasih, Masya Allah." Pinjam meminjam itu pun berakhir. Meski tidak masuk akal, tetangganya menerima begitu saja. Dia tidak mempermasalahkan karena merasa diuntungkan. Dia tidak bertanya kenapa panci itu bisa beranak. Selang beberapa waktu, Abu Nawas meminjam panci lagi ke tetangga yang sama. Ketika meminjamkan yang kedua kali, tetangga berharap panci itu akan beranak lagi. Inilah gambaran akal manusia kalau tidak dibina. Manusia yang katanya berakal itu akan menerima yang menguntungkan dan akan mengakali. Tepat, tetangga itu meminjamkan pancinya lagi. Abu Nawas lagi-lagi lama tidak mengembalikan. Akhirnya, si tetangga mendatangi Abu Nawas. "Abu Nawas, mana pancinya? Kok lama?" tanya dia. Tetangganya membayangkan kalau kemarin anak pancinya 1. Berarti kalau lebih lama begini, anaknya bisa 2 atau 3. Tapi dia malah mendapat jawaban berbeda dari Abu Nawas. "Innalillahi wa innalillahi roji'un. Panci kamu meninggal di rumah saya," jawab Abu Nawas. "Enggak mungkin panci meninggal. Mana ada panci meninggal," ucap sang tetangga dengan marah-marah. Inilah manusia. Kalau yang menguntungkan diterima. Kalau yang tidak menguntungkan, jawab Abu Nawas. Tetangganya menyahut, "Mana mungkin panci bisa meninggal? Kamu pikir panci bisa beranak? Kenapa waktu panci beranak kamu enggak berkomentar? Tapi ketika panci mati, kamu berkomentar," tanya balik Abu Nawas. Inilah manusia. Kalau menguntungkan, pura-pura tidak bermasalah. Kalau merugikan, mulailah dia menggunakan akal, kesadaran, atau kewarasannya. Lanjutnya, Abu Nawas dan botol ajaib. Suatu hari, Baginda Raja memanggil Abu Nawas ke istananya untuk diberi tugas. Setelah tiba di istana, Raja menyambut Abu Nawas dengan senyuman. "Akhir-akhir ini aku sering merasakan perutku sakit. Kata tabib istana, aku terkena serangan angin," kata Raja. Abu Nawas sedikit keheranan, lalu bertanya, "Ampun Baginda, kiranya apa yang bisa hamba lakukan untuk yang mulia?" "Tangkap dan penjarakan angin itu untukku," perintahnya. Abu Nawas diam sejenak. "Aku beri kau waktu 3 hari untuk menyelesaikan perintah ini," tambah sang raja. Abu Nawas kemudian pulang dengan membawa pekerjaan dari Baginda Raja. Ia masih terdiam, mulutnya terkunci rapat, tak mengeluarkan sepatah kata pun. Dalam kebingungan yang tidak habis-habis, ia belum bisa memikirkan bagaimana cara menangkap dan membuktikan bahwa itu memang benar-benar angin. Menurutnya, hanya anginlah satu-satunya benda aneh yang tidak berwarna dan tidak bisa dilihat, seperti halnya air yang masih bisa diindera. Sudah 2 hari ini, tetapi Abu Nawas masih belum bisa mendapatkan cara untuk menangkap angin, bahkan memenjarakannya. Abu Nawas hampir putus asa dan tidak bisa tidur, karena waktu yang telah ditentukan tinggal sehari lagi. Ia mondar-mandir memikirkan cara. Tiba-tiba ia tersadar dan berkata kepada dirinya sendiri,
Bukankah jin itu tidak terlihat? Ia berjingkrak dan menyiapkan alat-alat yang dibutuhkan dan berjalan menuju istana. Kemudian menyerahkan sebuah botol kepada raja. "Mana angin itu, Abu Nawas?" tanya Baginda Raja. "Ada di dalam, Yang Mulia," jawab Abu Nawas. "Benarkah? Aku tidak melihat apa-apa," kata sang raja. "Ampun Baginda, angin tidak bisa dilihat. Tetapi jika tuanku ingin tahu angin, tutup botol tersebut harus dibuka terlebih dahulu," jawab Abu Nawas. Setelah tutup botol itu dibuka, raja mencium bau busuk. Dengan marah ia berkata kepada Abu Nawas, "Bau apa ini, Abu Nawas?" "Ampun Baginda, tadi hamba buang angin, lalu hamba masukkan ke dalam botol tersebut. Karena takut angin yang hamba masukkan itu keluar, maka hamba memenjarakannya dengan menyumbat botol dan menutupnya," kata Abu Nawas dengan sangat ketakutan. Tapi raja tidak jadi marah, karena apa yang dikatakan Abu Nawas memang masuk akal. Dan begitulah ia selamat dan sang raja pun memberikannya hadiah. Abu Nawas dengan saudagar Mesir. Diceritakan, suatu hari terdapat seorang saudagar dari Mesir yang datang ke kota Baghdad. Ia membawa berbagai macam barang dagangan yang tak lama seluruh dagangannya pun habis terjual. Sehingga saudagar tersebut berkemas untuk pulang ke negaranya. Namun, karena belum mendapat tumpangan kapal yang siap berlabuh, maka ia terpaksa untuk tinggal beberapa hari di Baghdad. Sembari menunggu labuhnya kapal, sang saudagar pun sedikit bersenang-senang menikmati keindahan kota Baghdad. Pada suatu malam, sang saudagar bermimpi menikahi seorang gadis anak dari penghulu. Dalam mimpi tersebut, ia juga telah memberikan seserahan perkawinan kepada pengantin wanita. Keesokan harinya ia lantas menceritakan mimpinya kepada teman-temannya yang lambat laun. Cerita tersebut terdengar di seluruh penjuru kota Baghdad, hingga terdengarlah di telinga sang penghulu Baghdad. Setelah mendengar kabar yang tersebar luas tersebut, maka sang penghulu cepat-cepat mendatangi saudagar Mesir dan bertanya, "Wahai saudagar, apa benar kau telah bermimpi menikahi anakku? Jika memang benar, engkau harus menyerahkan seserahan sesuai dengan di mimpimu itu." Sang saudagar pun menjawab, "Apa yang engkau ucapkan memang benar, wahai penghulu. Namun hal itu hanyalah sebuah mimpi saja. Kenyataannya saya tidak pernah menikahi putrimu." Mendengar jawaban sang saudagar, penghulu pun langsung marah. Lantas ia merampas seluruh harta benda sang saudagar, sembari mengucapkan, "Seluruh harta bendamu ini sebenarnya tak akan cukup untuk menjadikanmu menikah dengan anakku." Seluruh harta benda sang saudagar langsung ia bawa pulang dan hanya menyisakan pakaian yang menempel di badan. Apa yang menimpa sang saudagar tak satupun orang yang menolong, bahkan tak ada yang menggubrisnya. Pada suatu hari, sang saudagar datang kepada sang istri untuk meminta tolong karena ia telah tak memiliki satupun uang dan harta. Ia ceritakanlah hal yang telah menimpanya pada saat di kota Baghdad. Sang istri pun sangat sedih dan kasihan dengan apa yang telah menimpa sang suami. Sehingga dibawalah sang suami kepada Abu Nawas untuk meminta bantuan kepadanya. Sesampainya di rumah Abu Nawas, sang istri saudagar lantas menceritakan apa yang telah menimpa suaminya tersebut dan meminta Abu Nawas untuk menolong suaminya tersebut. Abu Nawas pun menyanggupinya, janji akan melaporkan masalah sang saudagar kepada Baginda Raja. Setelah istri saudagar kembali pulang ke rumahnya, Abu Nawas menyiapkan rencana dengan menyuruh semua murid-muridnya.
"Wahai semua muridku, kalian pulanglah ke rumah masing-masing untuk mengambil pacul, linggis, dan lain-lainnya. Nanti sore kalian kembalilah ke sini." Seluruh murid Abu Nawas pun menuruti apa yang diperintahkan sang guru. Mereka berbondong-bondong pulang ke rumah masing-masing. Pada sore harinya, mereka kembali berkumpul di depan rumah sang guru dengan membawa berbagai alat yang telah diperintahkan sebelumnya. Setelah semua murid berkumpul, lantas Abu Nawas memberi tugas kepada mereka semua. "Wahai murid-muridku, malam ini pergilah kalian ke rumah sang penghulu. Rusaklah rumahnya. Jika ada yang bertanya, jangan pedulikan. Bilang saja kalau saya yang menyuruhmu." Para murid pun sontak mengiyakan perintah sang guru. Dengan cepat berbondong-bondong pergi ke rumah sang penghulu untuk merusak rumahnya. Singkat cerita, sementara sang penghulu sedang tidur di rumahnya, terdengar riuh yang membuat sang penghulu kaget terbangun dari tidurnya. Melihat rumahnya telah dirusak oleh sekawanan orang, ia pun marah dan bertanya, "Siapa yang menyuruh kalian menghancurkan rumahku ini?" Salah satu murid Abu Nawas pun menjawab, "Yang menyuruh kita yakni tak lain adalah guru kami Abu Nawas." Mendengar jawaban dari seorang itu, sang penghulu pun menjadi marah dan akan melaporkan kasus ini kepada sang raja. Keesokan pagi harinya, sang penghulu menghadap sang raja guna meminta pertanggungjawaban dari Abu Nawas yang telah menyuruh para muridnya untuk merusak rumahnya. Abu Nawas pun dipanggillah oleh raja. Tak berselang lama, Abu Nawas pun menghadap raja bersama dengan sang saudagar Mesir. "Hai Abu Nawas, apa yang telah engkau perbuat? Berani-beraninya kau menyuruh para muridmu untuk merusak rumah sang penghulu Baghdad," ucap baginda raja. "Wahai tuanku, alasan mengapa saya telah berbuat seperti itu sesungguhnya karena perbuatan yang telah penghulu lakukan. Semalam saya perintahkan para murid hamba untuk merusak rumah penghulu. Hal tersebut hamba lakukan sebab sang penghulu telah melakukan perbuatan seperti itu juga. Jadi begini baginda yang mulia, sang penghulu mendengar kabar ada seorang saudagar dari Mesir yang bermimpi telah menikahi anak sang penghulu, serta telah memberikan seserahan kepada penghulu. Sang penghulu pun mendengar cerita tersebut, lantas menemui sang saudagar dan merampas semua harta bendanya. Mendengar cerita dari Abu Nawas, sang raja pun kaget dan segera memecat sang penghulu dari jabatannya. Harta yang telah dirampas pun kemudian dikembalikan kepada sang saudagar Mesir. Abu Nawas dapat hadiah melimpah. Cerita lucu Abu Nawas kali ini bermula ketika suatu hari baginda raja memerintahkan semua menteri untuk berkumpul di istana. Setelah semua bawahannya itu berkumpul, baginda raja lalu menyampaikan maksudnya. "Kalian semua aku undang ke sini karena ada beberapa hal yang ingin aku sampaikan. Yang pertama, aku ucapkan terima kasih kepada kalian karena selama ini kalian telah bekerja keras ikut membantu mengurus negeri yang kita cintai ini," kata baginda raja. "Dan yang kedua, hari ini adalah hari jadi negeri kita. Jadi sebagai rasa terima kasihku, kalian semua akan mendapat hadiah," lanjutnya. Mendengar hal itu, para menteri bersorak kegirangan. "Terima kasih Paduka yang mulia," kata salah seorang menteri. Di tengah suasana penuh kegembiraan, tiba-tiba salah satu menteri bertanya, "Paduka yang mulia, bukankah Abu Nawas juga sering membantu menangani masalah yang ada di negeri kita ini? Dia juga sering menghibur Paduka yang mulia, tapi kenapa dia tidak diundang?"
Seketika Baginda Raja tersadar bahwa dirinya hampir saja melupakan seseorang yang sangat dikagumi akan kecerdikannya. "Terima kasih wahai menteriku, kau telah mengingatkanku," balas Baginda Raja. Kemudian ia memerintahkan beberapa pengawal segera memanggil Abu Nawas. Tidak berapa lama, datanglah Abu Nawas ke istana menghadap Baginda Raja. Sesaat Abu Nawas sempat terkejut karena yang terlihat tidak seperti biasanya. Seluruh menteri istana berkumpul tanpa ada satupun yang absen. "Ampun Paduka yang mulia, ada gerangan apa Paduka memanggil hamba? Sepertinya ada masalah yang serius," tanya Abu Nawas. "Tidak ada masalah apa-apa Abu Nawas, justru ini adalah hari yang penuh kebahagiaan," balas Baginda Raja. "Alhamdulillah kalau begitu. Tapi ada tujuan apa hamba dan semua menteri istana diperintahkan menghadap Paduka?" tanya Abu Nawas lagi. Baginda Raja lalu memberitahu akan memberikan hadiah kepada semua menteri, termasuk Abu Nawas. Hadiah yang akan dibagikan tersebut sebagai wujud terima kasih kepada orang-orang yang telah berjasa ikut andil mengurus negeri dan rakyat. Kemudian Baginda Raja mengajak Abu Nawas dan semua menteri memasuki ruangan besar yang penuh perhiasan emas. "Saat ini kuhadiahkan kepada kalian sebuah kebebasan sampai waktu yang telah aku tentukan. Silahkan peganglah apa yang besar yang ada di dalam ruangan ini. Dan apa yang berhasil kalian pegang akan menjadi milik kalian," teriak Baginda Raja. Spontan para menteri berhamburan mencari sesuatu yang disenangi. Masing-masing berebut menyentuh perhiasan paling besar agar bisa menjadi miliknya. Sedangkan Abu Nawas sendiri hanya terdiam. Ia sama sekali tidak ikut memperebutkan hadiah. Abu Nawas tetap berdiri di samping Baginda Raja. Melihat hal itu, Baginda Raja menjadi heran. "Hei Abu Nawas, kenapa diam saja? Kau tidak butuh hadiah emas?" tanya Baginda Raja. Ditanya seperti itu, Abu Nawas justru cengengesan sambil terus menatap Baginda Raja. Tanpa diduga, dari belakang Abu Nawas memeluk Baginda Raja sangat erat. "Hei Abu Nawas, apa-apaan ini? Apa yang kau lakukan?" teriak Baginda Raja kesakitan. Baginda Raja berusaha berontak, namun Abu Nawas makin erat memeluknya hingga tidak berdaya melakukan sesuatu. "Abu Nawas, kau sudah gila ya? Lepaskan aku!" teriak Baginda Raja lagi. Kali ini Baginda Raja berontak sekuat tenaga dan akhirnya Abu Nawas terpental jatuh. Ketika Abu Nawas hendak berdiri dan beranjak, Baginda Raja mengumumkan bahwa waktu yang ditentukan telah habis. Dari seluruh menteri terlihat masing-masing memegang beberapa perhiasan emas yang berhasil didapatkan. "Emas yang ada di tangan kalian sepenuhnya adalah milik kalian. Silahkan dibawa pulang," kata Baginda Raja. Maka satu persatu menteri mohon diri pamit pulang. Begitu juga dengan Abu Nawas, ia mohon pamit kepada Baginda Raja. "Tunggu Abu Nawas, jangan pulang dulu. Aku masih ada urusan dengan kau," ucap Baginda Raja. Baginda Raja lalu menanyakan kepada Abu Nawas perihal tingkah anehnya yang tiba-tiba memeluk dirinya. "Maaf Paduka yang mulia, semua menteri Paduka adalah orang-orang bodoh. Mereka lebih memilih beberapa harta Paduka. Padahal jika mereka memilih Paduka, niscaya mereka akan memiliki semua harta itu," ucap Abu Nawas. "Aku melihat semua harta Paduka sangat aku sukai, hingga rasanya sayang sekali jika aku hanya memilih salah satunya. Maka aku memeluk Paduka yang mulia, agar Paduka menjadi milikku dan aku bisa memiliki semuanya," imbuhnya menjelaskan. "Maksudmu bagaimana Abu Nawas?" tanya Baginda Raja kebingungan. "Begini Paduka yang mulia, kebanyakan manusia bodoh di dunia ini lebih memilih harta dunia ketimbang pemilik sejatinya, yaitu Allah Subhanahu wa Ta'ala. Banyak manusia berlomba-lomba hanya untuk mendapatkan sebagian kecilnya saja. Padahal kalau dia mau memilih dan memiliki Allah, niscaya bukan hanya semua yang ada di muka bumi ini yang akan menjadi miliknya, melainkan Allah pun akan menjadi miliknya.
Jika Allah telah menjadi miliknya, semuanya akan ia dapatkan. Itulah alasan saya kenapa hamba memeluk paduka. Dengan begitu, hamba telah memiliki paduka. Jadi semua yang paduka miliki, kini menjadi milikku juga. Termasuk istana dan harta seisinya. Papar Abu Nawas sambil cengengesan. Kamu memang cerdik Abu Nawas, puji Baginda Raja. Maka sebagai hadiahnya, Baginda Raja mempersilahkan Abu Nawas untuk memilih sendiri. Ia mempersilahkan Abu Nawas mengambil hadiah sebanyak yang diinginkan. Akhirnya, tanpa bersusah payah, Abu Nawas bisa mendapatkan hadiah emas yang lebih banyak daripada menteri-menteri istana. Hadiah dari Abu Nawas untuk hakim yang curang. Sewaktu-waktu kerajaan sedang dalam keadaan genting. Hakim yang dikenal adil baru saja meninggal. Sang raja telah mengajukan hakim pengganti, namun ternyata perilakunya sangat tidak adil. Abu Nawas sebagai pribadi yang kritis akhirnya langsung turun tangan menyelesaikan urusan negaranya itu. Abu Nawas tidak mau jika kerajaan yang menjadi tempat berdiskusi dengan Baginda Raja menjadi tempat kemaksiatan dan ketidakadilan. Abu Nawas yang mengetahui negaranya sedang diterpa darurat krisis akhirnya turut prihatin. Ia berinisiatif untuk menyadarkan para hakim itu dengan caranya sendiri. Hingga pada sewaktu-waktu, Abu Nawas mendatangi seorang hakim untuk mengurus suatu perjanjian. Tetapi hakim di kota Abu Nawas selalu beralasan tidak punya waktu untuk menandatangani perjanjian tersebut. Kondisi ini terus berlangsung terus-menerus, hingga Abu Nawas menarik kesimpulan bahwa sang hakim minta disuap. Namun Abu Nawas mengetahui bahwa suap menyuap merupakan sesuatu yang diharamkan oleh agama. Maka dari itu, Abu Nawas memutuskan untuk melemparkan keputusan kepada si hakim sendiri. Abu Nawas kemudian menyiapkan sebuah gentong. Gentong tersebut diisi dengan kotoran sapi hingga hampir penuh. Kemudian di atas gentong tersebut diolesi mentega. Tak menunggu waktu lama, gentong itu segera dibawa ke hadapan sang hakim. Namun saat Abu Nawas menghampirinya, sesuatu yang aneh terjadi. Tiba-tiba saja kesibukan sang hakim langsung hilang dan memiliki waktu untuk menuliskan tanda tangannya pada surat perjanjian Abu Nawas. Wahai Tuan Hakim, apakah boleh saya memberi gentong mentega itu sebagai ganti tanda tangan Tuan? Tanya Abu Nawas mengelabui. Sang hakim menjawab sambil mengamati gentong itu. Ah, engkau jangan terlalu dalam memikirkannya, kata si hakim dengan sedikit tersenyum. Tak lama setelah itu, hakim tersebut lantas mencolek sedikit mentega dengan ujung jarinya lalu mencicipi. Wah, enak sekali mentega ini, kata sang hakim. Memang betul Tuan, sesuai dengan ucapan Tuan. Jangan terlalu dalam mencolek menteganya, jawab Abu Nawas. Abu Nawas kemudian segera meninggalkan kantor sang hakim setelah mendapatkan tanda tangan si hakim. Beberapa saat setelah itu, sang hakim pulang dengan hati yang riang gembira karena mendapat satu gentong berisikan mentega itu. Setibanya di rumah, sang hakim memanggil istri dan anak-anaknya untuk makan bersama. Pada mulanya mereka sekeluarga sangat menikmati mentega itu. Tetapi begitu lapisan mentega itu habis, mereka mulai memakan kotoran sapi. Aduh, apa ini? Baunya kok sangat busuk seperti kotoran hewan, kata hakim. Hakim lantas teringat perkataan Abu Nawas. Setelah berpikir panjang, ia baru sadar bahwa semua itu adalah ulah si Abu Nawas yang ingin menyadarkannya untuk meninggalkan praktek suap menyuap. Tampaknya ia merasa bersalah atas sikapnya selama ini.
Hingga keesokan harinya, ia mendatangi rumah Abu Nawas dan meminta maaf atas kekilapannya selama ini. Cita-cita atau obsesi menghukum Abu Nawas sebenarnya masih bergolak. Namun Baginda merasa kehabisan akal untuk menjebak Abu Nawas. Seorang penasehat kerajaan kepercayaan Baginda Raja menyarankan agar Baginda memanggil seorang ilmuwan ulama yang berilmu tinggi untuk menandingi Abu Nawas. Pasti masih ada peluang untuk mencari kelemahan Abu Nawas. Menjebak pencuri harus dengan pencuri dan ulama dengan ulama. Baginda menerima usul yang cemerlang itu dengan hati bulat. Setelah ulama yang berilmu tinggi berhasil ditemukan, Baginda Raja menanyakan cara terbaik menjerat Abu Nawas. Ulama itu memberitahu cara-cara yang paling jitu kepada Baginda Raja. Baginda Raja manggut-manggut setuju. Wajah Baginda tidak lagi murung. Apalagi ulama itu menegaskan bahwa ramalan Abu Nawas tentang takdir kematian Baginda Raja sama sekali tidak mempunyai dasar yang kuat. Tiada seorang pun manusia yang tahu kapan dan di bumi mana ia akan mati, apalagi tentang ajal orang lain. Ulama andalan Baginda Raja mulai mengadakan persiapan seperlunya untuk memberikan pukulan fatal bagi Abu Nawas. Siasat pun dijalankan sesuai rencana. Abu Nawas terjerembab ke pangkuan siasat sang ulama. Abu Nawas melakukan kesalahan yang bisa menghantarnya ke tiang gantungan atau tempat pancungan. Benarlah peribahasa yang berbunyi, sepandai-pandai tupai melompat pasti suatu saat akan terpleset juga. Kini Abu Nawas benar-benar mati kutu. Sebentar lagi ia akan dihukum mati karena jebakan sang ilmuwan ulama. Benarkah Abu Nawas sudah keok? Kita lihat saja nanti. Banyak orang yang merasa simpati atas nasib Abu Nawas, terutama orang-orang miskin dan tertindas yang pernah ditolongnya. Namun derai air mata para pecinta dan pengagum Abu Nawas tak mampu menghentikan hukuman mati yang akan dijatuhkan. Baginda Raja benar-benar menikmati kemenangannya. Belum pernah Baginda terlihat seriang sekarang. Keyakinan orang banyak bertambah mantap. Hanya satu orang yang tetap tidak yakin bahwa hidup Abu Nawas akan berakhir setragis ini, yaitu istri Abu Nawas. Tidak ada yang tidak mungkin bagi Allah yang maha gagah, dan kematian adalah mutlak urusannya. Semakin dekat hukuman mati bagi Abu Nawas, orang banyak semakin resah. Tetapi bagi Abu Nawas malah sebaliknya. Semakin dekat hukuman bagi dirinya, semakin tenang hatinya. Malah Abu Nawas nampak setenang air danau di pagi hari. Baginda Raja tahu bahwa ketenangan yang ditampilkan Abu Nawas hanyalah merupakan bagian dari tipu dayanya. Tetapi Baginda Raja telah bersumpah pada diri sendiri bahwa beliau tidak akan terkecoh untuk kedua kalinya. Sebaliknya Abu Nawas juga yakin selama nyawa masih melekat, maka harapan akan terus menyertainya. Tuhan tidak mungkin menciptakan alam semesta ini tanpa ditaburi harapan-harapan yang menjanjikan. Bahkan dalam keadaan yang bagaimanapun gentingnya, keyakinan seperti inilah yang tidak dimiliki oleh Baginda Raja dan ulama itu. Seketika suasana menjadi hening sewaktu Baginda Raja memberi sambutan singkat tentang akan dilaksanakan hukuman mati atas diri terpidana mati Abu Nawas. Kemudian tanpa memperpanjang waktu lagi, Baginda Raja menanyakan permintaan terakhir Abu Nawas. Dan pertanyaan inilah yang paling dinanti-nantikan Abu Nawas. Adakah permintaan yang terakhir? Ada Paduka Yang Mulia? Jawab Abu Nawas singkat. Sebutkan, kata Baginda.
Sudilah kiranya hamba diperkenankan memilih hukuman mati yang hamba anggap cocok, wahai Baginda yang mulia, pinta Abu Nawas. Baiklah, kata Baginda menyetujui permintaan Abu Nawas. Aduka yang mulia, yang hamba pinta adalah bila pilihan hamba benar, hamba bersedia dihukum pancung. Tetapi jika pilihan hamba dianggap salah, maka hamba dihukum gantung saja, kata Abu Nawas memohon. Engkau memang orang yang aneh. Dalam saat-saat yang amat genting pun engkau masih sempat bersenda gurau. Tetapi ketahuilah, bagiku segala tipu muslihatmu hari ini tak akan bisa membawamu kemana-mana, kata Baginda Raja. Hamba tidak bersenda gurau Paduka yang mulia, kata Abu Nawas bersungguh-sungguh. Baginda makin terpingkal-pingkal. Belum selesai Baginda Raja tertawa-tawa, Abu Nawas berteriak dengan nyaring, hamba minta dihukum pancung. Semua yang hadir pun kaget. Orang yang hadir banyak belum pada mengerti mengapa Abu Nawas membuat keputusan begitu. Tetapi kecerdasan otak Baginda Raja menangkap sesuatu yang lain, sehingga tawa Baginda yang semula berderai-derai mendadak terhenti. Kening Baginda berkenyit mendengar ucapan Abu Nawas. Baginda Raja tidak berani menarik kata-katanya karena disaksikan oleh ribuan rakyatnya. Beliau sudah terlanjur mengabulkan Abu Nawas menentukan hukuman mati yang paling cocok untuk dirinya. Kini kesempatan Abu Nawas membela diri. Baginda, hamba tadi mengatakan bahwa hamba akan dihukum pancung. Jika pilihan hamba salah, maka hamba siap dihukum pancung. Tetapi di manakah letak kesalahan pilihan hamba sehingga hamba harus dihukum gantung? Padahal hamba kan memilih dihukum pancung. Tidak disangka kata-kata Abu Nawas membuat raja tercengang. Baginda mulai menyadari dan mengakui kehebatan Abu Nawas seperti dugaannya dari awal. Abu Nawas, aku mengampunimu, tapi sekarang jawablah pertanyaanku ini. Berapakah banyaknya bintang di langit? Oh, gampang sekali tuanku. Iya, tapi berapa? 100 juta? 100 miliar? Tanya Baginda Raja. Bukan tuanku, cuma sebanyak pasir di pantai. Kau ini, bagaimana bisa orang menghitung pasir di pantai? Bagaimana pula orang bisa menghitung bintang di langit? Hahaha. Kau memang penggeli hati, kau adalah penelipur laraku. Abu Nawas, mulai sekarang jangan segan-segan sering-seringlah datang ke istanaku. Aku ingin selalu mendengar lelucon-lelucon yang baru. Siap Baginda? Lalu Baginda memerintahkan bendahara kerajaan memberikan sekantong uang kepada manusia terlucu di negerinya itu.